Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Augi Agana. Kita di sini akan mempelajari mengenai aplikasi GLBB yang mencakup gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak vertikal ke atas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan konsep gerak berubah beraturan pada gerak jatuh bebas, menerapkan konsep gerak berubah beraturan pada gerak vertikal ke atas, menerapkan konsep gerak berubah beraturan pada gerak vertikal ke bawah. Pernahkah kalian memperhatikan buah jatuh dari pohonnya? Ya, peristiwa tersebut merupakan aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerakan suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, atau V0-nya sama dengan 0. Untuk analisisnya, perhatikan ilustrasi berikut. Tanah kita ibaratkan sebagai sumbu X, sedangkan sumbu Y kita ibaratkan sebagai ketinggian. Buah yang jatuh dari pohonnya bergerak lurus ke bawah serta memiliki perubahan ketinggian. Benda tersebut memiliki percepatan sebesar G, di mana G merupakan percepatan gravitasi yang memiliki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Untuk perumusan dari gerak jatuh bebas, itu merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan, di mana H adalah Y sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dan VT adalah V0 plus AT dengan V0 adalah 0. Dengan keterangan bahwa H sama dengan Y sama dengan ketinggian dengan satuan meter, VT adalah kecepatan pada waktu T dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan A adalah percepatan gravitasi dengan simbol G dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu tembus dengan satuan sekon. Untuk contoh soal dari gerak jatuh bebas seperti berikut. Sebuah mangga jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang dibutuhkan mangga tersebut untuk sampai ke tanah bila gesekan udara dianggap tidak ada? Kita ilustrasikan seperti berikut terlebih dahulu. Jika ketinggian diketahui adalah 10 meter dan G-nya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu tempuhnya dapat dicari menggunakan rumus H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana V0 untuk gerak jatuh bebas selalu 0 dan A adalah percepatan gravitasi yang nilainya plus jika geraknya jatuh bebas, maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka 10 sama dengan 0 plus setengah kali 10 T kuadrat. T kuadrat sendiri hasilnya adalah 2, maka T adalah akar 2 sekon. Selanjutnya, jika sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal, namun semakin tinggi bola tersebut, kecepatan bola semakin berkurang, hingga di titik tertinggi tersebut berhenti sesaat. Selanjutnya, bola tersebut jatuh bebas melalui lintasan yang sama dengan kecepatan yang semakin bertambah. Peristiwa tersebut dinamakan dengan gerak vertikal ke atas. Apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan tertentu. Untuk perumusannya seperti gerak yang sebelumnya, yakni H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dan VT-nya adalah V0 plus AT. Tetapi untuk V0 pada gerak vertikal ke atas memiliki nilai. Keterangannya adalah H sama dengan Y sama dengan ketinggian dengan satuan meter, VT adalah kecepatan pada waktu T dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal meter per sekon, dan A adalah percepatan gravitasi tetapi memiliki nilai minus karena arah dari percepatan dan percepatan gravitasi memiliki arah yang bertolak belakang. Terus T adalah waktu dengan satuan meter. Untuk contoh soalnya,
seperti berikut, yakni sebuah peluru ditembak tegak lurus ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika peluru mengalami pelambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa tinggi yang dicapai oleh peluru pada saat T 1 sekon? Untuk menjawab, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah kecepatan, yakni 20 meter per sekon. Lalu ada perlambatan atau G-nya, percepatan gravitasinya, yakni 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ada T, yaitu 1 sekon. Lalu kita cari ketinggian dengan rumus V0T plus setengah AT kuadrat, di mana A-nya adalah minus G, maka kita ganti menjadi min 10. Lalu hasilnya adalah 5 meter. Jadi ketinggian dari peluru tersebut adalah 5 meter. Perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang melempar tas dari atas halte dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dalam waktu 15 sekon, tas tersebut sudah mencapai tanah. Lalu, apa yang membedakan dengan gerak jatuh bebas? Berbeda dengan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Perumusan dari gerak vertikal ke bawah itu sama dengan gerak jatuh bebas, tetapi perbedaannya pada gerak vertikal ke bawah, benda tersebut memiliki nilai V0. Ketika mencari ketinggian yaitu H, maka V0 kita gunakan, yakni H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan VT nya adalah V0 plus AT. Contoh soalnya seperti berikut. Batu dilempar ke dalam sumur dengan kelajuan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air sumur setelah 2 sekon. Berapa kedalaman sumur? Terlebih dahulu kita tulis yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah kelajuan awal atau kecepatan awal, yakni 5 meter per sekon. Dengan waktu atau T-nya adalah 2 sekon. Lalu berapa kedalaman sumur? Kita gunakan rumus H yang tadi, yaitu V0T plus setengah AT kuadrat. Dengan A di sini adalah percepatan gravitasi yang memiliki nilai 10. Maka hasil dari perhitungan adalah 30 meter. Sekian informasi yang saya berikan hari ini. Semoga hari ini dapat manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.